Pemirsa dimanapun berada, saya akan lakukan modifikasi PoE pada produk Sweet Hub dari merek Tarmuk dengan seri TSW 105L. Syarat paling utama untuk melakukan modifikasi PoE yaitu tersedianya potlan yang full pin atau terdiri dari 8 pin secara penuh. Dan switch ini sudah dipasangkan step down ya. Jadi untuk cara pasang step downnya saya lampirkan linknya pada deskripsi video ya. Jadi tahap paling awal kita harus mengukur semua pot, apakah dia terkoneksi sepenuhnya ataukah memang sebagian. Pemirsa bisa menyaksikan pada layar video dia terkoneksi hanya pin 1, 2, 3, dan 6 ya. Jadi 4578 dia tidak terkoneksi kepada mainboard ini ya, kepada komponen apapun yang ada di dalam PCB-nya gitu ya. Baik, kita ulangi dan kita lakukan pengukuran pada semua port. Dan jika didapat hasil yang terkoneksi adalah pin 1, 2, 3, dan 6, artinya 45 untuk kutub positif sementara 78 untuk kutub negatif, dia tidak terkoneksi ke rangkaian yang ada pada mainboardnya. Apabila kedua syarat ini sudah terpenuhi, maka bisa langsung kita gaskan. Untuk menjumper pin 45 dan 78 saya menggunakan kabel bekas ya. Di sini saya menggunakan dari merek Belden. Dan pada bagian bawah PCB kita akan menjumpai serangkaian pin yang di situ tidak ada jalur melintang ya. Jadi dia polos seperti ini dan ini akan memudahkan saya untuk melakukan modifikasi PoE. Berbeda dengan switch dari merek Totoling yang di situ terdapat kabel melintang di antara pin-pinnya ya. Pada kedua merek switch ini dia terdapat perbedaan jalur 78-nya ya. Maksudnya pin 78-nya itu dia di sebelah kiri kalau untuk Tarmuk, sementara untuk Totoling pin 78-nya itu berada pada posisi bagian kanan. Jadi untuk memastikan saya melakukan pengukuran seperti ini dan fix ya. Untuk Tarmuk pin 78-nya ini berada pada posisi sebelah kiri. Di sini saya mengukurnya pada port kedua atau di port mana saja ini bisa dilakukan pengukuran ya. Hanya untuk memastikan pin 4578 seperti itu saja ya. Dimana pin 4 dan 5 itu untuk kutub positif sedangkan 78 untuk kutub negatif ya. 45 berwarna putih biru-biru sementara 78 untuk kutub negatif dia berwarna putih coklat dan kabel coklat ya. Dan kabar bagusnya lagi dia pin 45 itu sudah terkoneksi secara internal ya. Jadi kita tidak harus menjumper pin 45 atau 78 lagi. Cukup salah satu pin saja ya. Proses pengupasan kabel dilakukan dengan cara seperti ini. Kemudian untuk meluruskan kabel yang agak sedikit kriwil-kriwil, kita bisa menggunakan alat bantu obeng untuk meluruskannya seperti itu ya. Jika dirasa sudah cukup, kita lakukan pemotongan ya. Disesuaikan dengan bentang yang ada antara potlan 1 sampai dengan potlan 5. Nah, di sini saya tidak dokumentasikan cara penyolderan karena saya harus berhati-hati dalam menyolder dan ini saya lakukan secara teliti sekali ya. Jadi saya tidak menjumper 4578 karena 4 dan 5 seperti yang sudah dikatakan di awal tadi dia sudah terkoneksi melalui jalur PCB secara defaultnya ya. Bawaan pabriknya pin 45 sudah terhubung, kemudian 78-nya juga sudah terhubung. Jadi ini proses pengkawatan atau pengkabelannya ya. Saya tambahkan elko 220 mikrofarad 35 volt. Nah, ini proses bypass ya. Jadi dari jack DC ini langsung dihubungkan ke pin 45
untuk kutub positif. Sementara untuk 78 itu untuk kutub negatif. Dan saatnya kita lakukan pengujian. Di sini saya menggunakan adapter dengan tegangan 14 volt ya. Bismillah. Baik, switch hub sudah menyala. Oh ya, fungsi step down ini untuk memberikan tegangan kepada switch-nya sendiri ya, sebesar 5 volt. Dan setelah itu kita harus memastikan berapa tegangan yang keluar dari semua pot. Saya menggunakan alat bantu yang sudah didesain sedemikian rupa untuk melakukan pengukuran. Kita cek pada pot, salah satu pot, saya menggunakan pot 5, baik. Terdeteksi 14,2 volt, kemudian saya lakukan pengukuran di pot selanjutnya sampai dengan pot terakhir ya. Dan kita sudah mendapatkan data di semua pot sudah mengeluarkan arus sesuai dengan sumber daya yang diberikan dari pot DC atau jack DC male ya. Di sini saya melakukan pemberian tegangan melalui pot LAN. Switch hub kembali menyala, kemudian saya lakukan pengukuran lagi di semua pot ya. Terbaca 14 volt, kemudian pin LAN berikutnya juga 14 sampai dengan terakhir juga dia mengeluarkan 14 volt. Bisa disimpulkan proyek modifikasi PoE ini sudah sepenuhnya berhasil.